Maka fatwa Imam Nawawi yang dikutip di dalam kitab Sa'adatud Darain li Syekh Yusuf An-Nabhani adalah jawaban Sidin fa'ajaba bi annal ishtighal bis salah wassalam ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam afdalu minal ishtighal bil istighfar mutlaqan. Bersalawat kepada Rasulullah itu, kata Imam Ramli dalam fatwanya, lebih afdal dari beristighfar apapun keadaannya. Baik orang itu dalam keadaan taat kepada Allah, menyibukkan ketaatan ini dengan salawat, afdal. Baik orang itu berkubang dengan maksiat, perbanyak salawat, itu pun afdal. Orang yang bersalawat kepada Nabi akan dapat rahmat Allah, akan dapat istighfarnya malaikat, akan dapat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu keistimewaan ini pun cukup bagi kita menggemarkan untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali kita bersalawat, mendapatkan salawat dari Allah berupa ampunan atau rahmatnya, mendapatkan salawat dari malaikat berupa istighfar dari malaikat kepada kita, dan mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, menyebabkan kita dicintai oleh para malaikat. Orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam otomatis dicintai oleh para malaikat, dan mereka menulis salawat kita ini dengan tinta emas di kertas perak. Yang kedua, sababun li syafaatihi wa syahadatihi sallallahu alaihi wasallam, menjadi sebab salawat kita ini meraih syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar kelak. Yang keempat, sababun lil bara'ati minan nifaq wa minan nar. Orang yang bersalawat kepada Rasulullah menjadi sebab orang itu selamat dari kemunafikan dan api neraka. Siapa bersalawat, kata Rasulullah, kepadaku istiqamah setiap hari 100 kali, apapun salawatnya, maka pasti Allah akan menulis di hadapan antara dua matanya selamat dari sifat kemunafikan. Kemudian kata Rasul, Allah akan tulis orang itu yang membaca salawat 100 kali sehari istiqamah, Allah lepaskan, dan Allah akan masukkan dia di padang mahsyar. Askanahullahu yaumal qiyamah ma'as syuhada, di bawah benderanya para syuhada. Keistimewaan salawat yang kelima, annaha kaffaratun lana wa zakatun li a'malina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu alayya fa inna sholata alayya kaffaratun lakum wa zakatun paman shalla alayya sallallahu alaihi asyra. Salawat ini menghapuskan dosa-dosa kecil dan menjadi pembersih dari segala amal. Keistimewaan salawat yang keenam, dari banyak keistimewaan salawat, annaha sababun limuzahamati katifihi sallallahu alaihi wasallam ala babil jannah. Salawat ini menyebabkan kita berkerumun dengan Rasulullah di pintu surga, di bawah ketiaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Siapa bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, 1000 kali, maka dia nantinya di bawah ketiakku di pintu surga. Yang ketujuh, dari banyak keistimewaan salawat, annaha tastaghfiru liqailiha wa taqirru biha ainuh. Salawat ini menjadikan orang yang membacanya memintakan ampun kepada Allah sampai hari kiamat. Tidak ada seorang hamba bersalawat kepadaku dengan satu salawat, kata Rasulullah, kecuali naiklah salawat itu satu malaikat. Dia membawa ke hadapan Allah yang bersifat Rahman. Lalu berfirman Allah kepada malaikat yang membawa salawat ini ke hadratnya, idhabu biha ila qabri abdi. Pergilah engkau wahai malaikat ke kubur hambaku yang telah bersalawat itu. Tastaghfiru liqailiha, engkau mintakan ampun atas dosa-dosanya karena dia telah bersalawat kepada Rasulku. Wa taqirru biha ainu, dan hibur kesendiriannya di liang lahat itu sampai hari kiamat. Keistimewaan salawat yang ke-8, annal marratal wahidata minha biqiratin kajabali Uhud. Satu salawat ini nantinya di padang mahsyar, di atas timbangan, di mizan, ini menempati satu salawat beratnya seperti gunung Uhud. Satu salawat yang kita baca di dalam salat yang kita lakukan ini menempati timbangannya nantinya beratnya seperti gunung Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan, siapa bersalawat kepadaku satu salawat, kataballahu lahu qiratan, maka Allah tulis salawat itu satu qirat. Wal qirat mislu Uhud, satu qirat itu timbangannya seperti beratnya gunung Uhud. Orang-orang yang pergi haji atau umrah menyaksikan bagaimana gunung Uhud itu sebenarnya. Keistimewaan salawat yang ke-9, ana malakan qaiman ala qabrihir Rasul sallallahu alaihi wasallam yuballighuhu iyaha wa anna lillahi malaikatan akharin yuballighunahu iyaha aidan wa annahu sallallahu alaihi wasallam yaruddu salama man sallama alaihi. Ada malaikat yang standby berdiri di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di makamnya yang mulia di Madinatul Munawwarah. Apa tugas malaikat ini? Dia selalu menyampaikan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 10, annaha sababun lil kail wal mikyalil awfa minas thawab, menjadi sebab salawat kita nanti menutupi kekurangan timbangan kebaikan kita di padang mahsyar, sehingga kebaikan kita menjadi sempurna. Yang ke-11, keistimewaan salawat, annaha amhaqu lil khataya minal ma'ilin nar. Satu salawat yang kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghapuskan seluruh kesalahan kita seperti air memadamkan kobaran api. Keistimewaan salawat yang ke-12, annal marratal wahidata minha tamhu dzunuba tsamanina sanah. Satu salawat yang kita ucapkan dan diterima oleh Allah, dayanya mampu menghapuskan dosa 80 tahun.
wa takufful hafidhain an ayyaktuba alaihi dzamban salasata ayyam wa tahfadhu min dukhulin nar, dan mampu menahan malaikat yang rakib dan atid ini untuk menulis keduanya daripada dosa selama 3 hari, dan memelihara orang yang mengucapkan salawat ini 1 kali dari masuk api neraka. Khasiin wal khasiat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya marratan wahidah fatuqbilat mahallahu anhu dzunuba tsamanina sanah. Siapa bersalawat kepadaku 1 kali salawat dan diterima. Di dalam syarah ini dijelaskan, biangkanat min muslimin la kafirin walau muslimin fajirin. Dengan orang yang bersalawat ini, kata Rasul, siapapun 1 kali dan diterima salawatnya. Maksud diterima ini, yang bersalawat itu adalah seorang muslim walaupun dia muslim yang fajir, maka Allah akan hapuskan dosanya 80 tahun. Yang ke-13, keistimewaan salawat ini sababun lin najati min ahwali yaumil qiyamah. Orang yang bersalawat kepada Rasulullah menjadi sebab selamat dari huru-hara hari kiamat. Yang ke-14, annaha sababun liridallahi ta'ala, menjadi penyebab mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke-15, sababun ligisyanir rahmah, orang itu mendapatkan curahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke-16, annaha sababun lil aman min sukhtillah, menjadi sebab keamanan dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersalawat kepada Rasul menjadi penyebab orang itu aman dari murka dan kutuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'an aliyin karramallahu wajhah bisanadin fih, datang berita ini dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata Sayyidina Ali? Laula anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam zakarallah azza wa jalla, sekiranya Rasulullah ini tidak berzikir kepada Allah, ma taqarrabtu ilallahi ta'ala illa bisalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya aku tidak akan mendekatkan diri kepada Allah kecuali hanya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi artinya Rasulullah pun menyatakan zikir kepada Allah pun menyebabkan orang itu akan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Malah zikir tagmidul ainain itu silsilahnya dari Sayyidina Ali, zikir yang memejamkan mata. Sekiranya Rasulullah itu tidak mendekatkan kepada Allah dengan zikir, aku tidak akan berzikir, kata Sayyidina Ali. Aku akan menghabiskan waktumu untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Jibril, berkata Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yaqul, Allah berfirman kepada engkau, kata Jibril, man shalla alaik asyara marrat, siapa bersalawat kepada engkau 10 kali, istaujabal aman min sukhti, orang itu aku wajibkan, kata Allah, aman dari murkaku. Itulah mengapa para aulia salafus salih dahulu mewiridkan, setiap ada wiritan tidak pernah meninggal salawat itu 10 kali. Khasiin wal khasiat rahimakumullah.